Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriyama dari kelas 5 Agribisnis dengan NIM 180240503. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir semester saya, yaitu manajemen sumber daya manusia. Yang dimana materi yang akan saya baca adalah kompensasi dan proteksi evaluasi kinerja, kompensasi langsung dan tidak langsung. Yang dimana kompensasi adalah balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada karyawan yang dapat bersifat finansial maupun non-finansial pada periode yang tetap. Selanjutnya, penggunaan SDM secara lebih efisien dan lebih efektif. Kompensasi yang tinggi pada seorang karyawan mempunyai implikasi bahwa organisasi memperoleh keuntungan dan manfaat maksimal dari karyawan yang bersangkutan karena besarnya kompensasi sangat ditentukan oleh tinggi atau rendahnya produktivitas karyawan yang bersangkutan. Dengan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, sistem pemberian kompensasi yang baik secara langsung dapat membantu stabilitas organisasi dan secara tidak langsung ikut adil dalam mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan kompensasi yaitu mengendalikan biaya-biaya, menghargai perilaku yang diinginkan, memenuhi peraturan-peraturan legal, menjamin keadilan pemberian kompensasi yang baik, mempertahankan karyawan yang ada eksodus, dan memperoleh karyawan yang memenuhi persyaratan. Selanjutnya, kompensasi finansial langsung. Kompensasi finansial langsung yaitu bayaran pokok atau gaji dan upah, bayaran prestasi, bayaran insentif, dan bonus komisi pembagian laba atau keuntungan dan opsi saham, dan bayaran tertangguh atau program tabungan dan anuitas pembelian saham. Selanjutnya, kompensasi finansial tidak langsung, yang dimana program-program proteksi atau asuransi kesehatan, asuransi jiwa, pensiun, asuransi tenaga kerja, bayaran di luar jam kinerja, atau liburan, hari besar, cuti tahunan, dan cuti hamil, dan fasilitas-fasilitas seperti kendaraan, ruang kantor, dan tempat parkir. Selanjutnya, tunjangan non-finansial berupa pekerjaan, tugas-tugas yang menarik, tantangan, tanggung jawab, pengakuan, dan rasa pencapaian. Selanjutnya, lingkungan kerja atau kebijakan-kebijakan yang sehat, supervise yang kompeten, kerabat yang menyenangkan, lingkungan kerja yang nyaman. Selanjutnya, hubungan antara karyawan dengan industrial, yang dimana pengertian hubungan industrial adalah kegiatan yang mendukung terciptanya hubungan yang harmonis antara pelaku bisnisnya, yaitu pengusaha, karyawan, dan pemerintah, sehingga tercapai ketenaga kerjaan dan berlangsungnya berusaha atau industri PAIS. Tujuan hubungan industrial. Yang pertama, mewujudkan hubungan yang harmonis, dinamis, kondusif, dan berkeadilan perusahaan. Yang selanjutnya, cara menjalin hubungan baik antara karyawan dan pengusaha. Yang pertama, dating, liburan, ajak makan siang, dan memberi penghargaan. Yang selanjutnya, peran karyawan. Sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam perusahaan karena manusia mampu menciptakan berbagai macam inovasi dan merupakan komponen utama dan sebagai motor penggerak dalam setiap kegiatan. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia, pemberhentian dan pensiun. Pemberhentian merupakan yang paling sensitif di dalam dunia ketenagakerjaan dan perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak, termasuk oleh manajer sumber daya manusia, karena memerlukan modal atau dana pada waktu penarikan maupun pada waktu karyawan tersebut berhenti. Pemberhentian pegawai adalah pemutusan hubungan kerja, baik untuk sementara maupun untuk selamanya, yang dilakukan oleh perusahaan atas permintaan pegawai atau karena kehendak pihak perusahaan. Selanjutnya, pensiun. Pensiun adalah pemberhentian dengan hormat oleh pihak perusahaan terhadap pegawai yang usianya telah lanjut dan dianggap sudah tak produktif lagi atau setelah usia 56 tahun, kecuali tenaga pengajar dan instruktur dalam berusia 65 tahun.
Bentuk-bentuk pemberhentian pegawai. Yang pertama, pensiun. Yang kedua, pemberhentian atas permintaan sendiri dari pegawai. Yang ketiga, pemberhentian langsung oleh pihak perusahaan. Yang keempat, pemberhentian sementara. Yang selanjutnya, bentuk-bentuk pensiun yaitu karena batas usia pensiun, kemauan sendiri, sakit atau meninggal dunia, rekrutrisasi atau dinas, diberhentikan dengan tidak hormat karena adanya kasus. Itulah materi yang bisa saya bawakan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.